Sesi 2 akan dimulai. Semua harap tenang dan simak baik-baik. Jadi hari ini itu tentang kelas virtual menggunakan Google Classroom. Apa itu Google Classroom? Bagaimana itu Google Classroom? Dan apa manfaat Google Classroom akan dijelaskan lebih detail dengan pengakhiri kita hari ini, yaitu Bapak Doni Riyadi. Bapak Doni Riyadi itu merupakan sekretaris umum dari KKPI Indonesia yang kebetulan beliau bertugas di dalam itu Tembalang. Beliau sudah melakukan virtual seperti ini mungkin 3 tahun dan beliau akan membagikan kepada kita semuanya bagaimana pembelajaran virtual yang mungkin mudah untuk dilakukan dan sangat tepat dilakukan di hari-hari ke depan. Lalu saja untuk kegiatan selanjutnya yaitu pemaparan materi kelas virtual Google Classroom. Pada Mas Doni Riyadi, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Gali untuk kesempatan yang telah diberikan. Yang saya hormati Bapak Hidayatullah, kemudian Bapak Agus Tristo, Bapak Krisantus, dan juga Pak Gali untuk kesempatannya. Tidak lupa juga saya menyapa Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di Room Vicon pada pagi hari ini. Kita bersama-sama akan belajar dan saling berbagi pengalaman bagaimana mengemas sebuah pembelajaran virtual. Jadi ada 3 sesi yang terbagi dalam 3 hari. Hari pertama adalah selayang pandang pembelajaran virtual. Selain juga tadi sudah dipaparkan tujuan penyelenggaraan workshop dan kebijakan Kementerian Pendidikan menyikapi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, ini adalah materi saya, selayang pandang pembelajaran virtual. Baik Bapak Ibu sekalian, COVID-19 ini selain menguji kesiapan kita menghadapi wabah dan sekaligus melatih solidaritas anak bangsa, saling bantu, juga membuat guru melakukan percepatan bagaimana mempelajari cara generasi milenial belajar. Jadi kita memahami mereka. Ada satu kata kunci yang jika kita lakukan, maka guru akan melakukan banyak berhasil. Kolaborasi, kuncinya adalah kolaborasi. Itu adalah kunci sukses guru di masa COVID-19, bahkan setelahnya. Sebab pembelajaran virtual atau daring, menurut kami akan terus dilakukan, baik pada masa COVID-19 ini, atau setelah redanya. Sebab ya memang sudah menjadi kebutuhan zaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melakukan pembelajaran virtual, setidaknya ada 4 hal yang perlu kita persiapkan. Yang paling pokok adalah kita memahami karakter dan kondisi murid kita. Kemudian kita perlu menjalin komunikasi dengan orang tua melalui jejaring untuk meminta dukungan orang tua atas rencana kita melakukan pembelajaran virtual. Jadi kita perlu meyakinkan kepada orang tua bahwa pembelajaran daring atau pembelajaran virtual ini perlu dukungan dari orang tua agar dapat berhasil. Kemudian kita mulai mengumpulkan data-data terkait perangkat yang digunakan oleh orang tua, seperti gawai, kemudian ketersediaan laptop, kemudian kondisi sinyal internet, dan kendala-kendala lain yang sifatnya teknis atau non-teknis. Semakin lengkap datanya, maka semakin tepat nantinya
metode yang kita gunakan untuk siswa kita. Dan yang terakhir, mintalah orang tua untuk menyediakan hal dasar dalam pembelajaran virtual, yaitu email atau surel, surat elektronik. Dan tentu saja yang paling mendasar adalah waktu yang tersedia untuk mendampingi anaknya. Mengingat bahwa usia pendidikan dasar membutuhkan pendampingan teknis dan non teknis dalam menggunakan perangkat. Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat di layar, pelatihan daring pembelajaran virtual ini terdiri dari 4 hal pokok. Yang pertama kelas virtual, yang kedua Vicon, yang ketiga soal daring, yang keempat materi daring. Atau boleh dibalik, materi daring atau soal daring. Kelas virtual akan kita bahas pagi ini untuk Vicon, materi daring, dan soal daring akan kita bahas besok dan lusa. Oke, Bapak Ibu. Sebentar, saya bukanya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu model yang cukup ideal. Ada yang lebih ideal lagi, tapi minimal ini ya. Jadi pembelajaran virtual yang nanti kita bahas atau praktekkan di lingkungan sekolah kita mengandung 4 konten ini. Untuk virtual kelas, nanti kita bisa menggunakan Google Class. Kemudian untuk Vicon, kita bisa menggunakan Webex Meeting atau Zoom. Untuk materi daring, kita bisa menggunakan Sway, Google Drive atau OneDrive. Dan untuk kuis daring, kita bisa menggunakan Quizzes, Google Form, atau Office Form. Nah, Google Class ini fungsinya adalah sebagai rumah besar di mana beragam materi, tugas, umpan balik, dan penilaian dikelola. Jadi dia disimpan di dalam cloud. Bapak Ibu, saya yakin sebagian sudah pernah membuat soal online dalam bentuk link mungkin ya, dibagikan ke WA. Nah, semua soal, bahkan juga materi tadi, itu bisa dirapikan dalam folder-folder di Google Class. Nah, sedangkan Vicon itu adalah media tatap muka virtual antara guru dan siswa. Bonding atau yang kita sebut dengan ikatan hati itu bisa dibangun melalui Vicon ini. Jadi Vicon ini Bapak Ibu cukup penting karena dia mewakili interaksi kita dalam sisi manusiawinya. Sebab kalau kita hanya mengandalkan teks atau emoticon di dalam WA, maka itu kurang kuat ya. Ketika kita klik emoticon tersenyum misalnya, kita tidak tahu apakah yang mengirimkan emoticon senyum itu betul-betul sambil tersenyum. Bisa aja sambil serius gitu ya, tapi emoticonnya tersenyum. Interaksi itu secara alami akan kita gunakan melalui Vicon, baik menggunakan Webex Meeting, Zoom, atau yang lainnya. Oke, Bapak Ibu, untuk kelas maya, setidaknya kita harus dapat menjawab pertanyaan yang penting ini dulu. Mengapa harus kelas virtual atau kelas maya?
Ya, jawaban yang paling sahih adalah karena kita, guru adalah pemegang otoritas di dalam kelas. Dengan otoritasnya itulah kita dapat melakukan 5 hal berikut ini. Pertama, merancang model pembelajaran, kemudian berikan materi dengan ragam media, kemudian berikan soal atau latihan sebagai bagian dari penilaian ya atau umpan balik, dan kita bisa membangun karakter yang diinginkan, dan yang paling utama adalah kita mendapatkan ikatan hati antara guru dengan siswa. Kita tidak cukup mengandalkan grup WA karena kita tidak dapat melakukan pendampingan secara langsung untuk melihat proses dan progres. Kita perlu sebuah tools yang inilah yang kita sebut dengan kelas virtual. Nah, Bapak Ibu, siswa bisa saja dapat belajar mandiri dari beragam sumber atau aplikasi yang bertebaran ya di internet, baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar. Tetapi selama guru tidak turut bersama di dalamnya, tidak memiliki akun di sana, maka kita tidak akan mengikuti proses murid belajar. Atau kita sebut guru tidak memiliki otoritas. Kita juga tidak bisa memilihkan materi yang tepat, dan seterusnya. Sehingga kita tidak dapat menjalankan peran sebagai guru maupun sebagai fasilitator. Nah, disinilah kita sebut dengan bedanya guru dengan bimbel. Jadi antara learning sama studying. Setiap kita pasti mampu belajar mandiri, tapi kalau dalam konteks hubungan guru dan siswa, maka yang paling tepat adalah kelas virtual. Seperti kita masuk ke kelas kita secara fisik, maka ini kita pindahkan ke kelas virtual. Nah, ada banyak penyedia vendor kelas virtual, dari yang kompleks sampai yang kategori light ya, atau simple. Kalau dari yang kategori kompleks itu diantaranya ada Edmodo, Schoology, Moodle, ya, MOOC, dan seterusnya. Untuk yang simple, ini saya pilihkan 3. Yang pertama Google Class, yang kedua Kelas Maya Rumah Belajar, yang ketiga Microsoft Teams. Kita sudah mencoba semuanya, masing-masing memiliki plus minusnya. Kalau Google Class ini dikembangkan oleh Google, nama resminya Google Classroom, tapi kadang-kadang dalam HP yang bersetting bahasa Indonesia, dia disebut juga Google Class. Ya, jadi kalau ada Google Class, itu yang dimaksud adalah Google Classroom. Google Classroom ini simple tapi cukup powerful. Yang kedua adalah Kelas Maya Rumah Belajar. Ini dikembangkan oleh Pusdatin atau yang dulu bernama Pustekom. Untuk bisa menggunakan, kita harus mendaftarkan terlebih dahulu sekolah kita dan gurunya. Kemudian Pusdatin akan melakukan verifikasi data sekitar 1 atau 2 hari ya. Baru kemudian nanti kita bisa memiliki akun di sana. Sedangkan Microsoft Teams itu layanan one stop service yang bisa didapatkan di dalam Office 365 for Education. Jadi kalau sekolah Bapak Ibu memiliki website berakhiran sch.id, bisa mendapatkan Office 365 for Education secara cuma-cuma. Nah, di dalamnya nanti ada MS Teams. Itu juga bisa digunakan. Dalam konteks kita hari ini, setelah berdiskusi dan melakukan penelitian tingkat kemudahan dan berbagai pertimbangan lainnya,
kita memberikan rekomendasi kelas virtualnya menggunakan Google Class, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa membuka, bagi yang belum ya, kalau sudah sih teruskan saja. Bagi yang belum bisa mengunduh di aplikasi di gawainya, maksud saya ya, di Play Store aplikasi Google Class atau Google Classroom. Saya kembali. Ya. Ini sebentar saya reload dulu aja. Saya menggunakan Google Slide Bapak Ibu. Materinya akan Bapak Ibu dapatkan saat ini juga. Saya akan membaginya di ruang chat ya. Sebentar. Baik Bapak Ibu. Sudah saya bagikan materinya di ruang chat. Bapak Ibu bisa klik lalu pilih unduh untuk melihat. Ini adalah tampilan Google Class versi desktop dan versi mobile. Jika kita telah membangun beberapa kelas, semuanya akan terlihat di sini. Bapak Ibu juga bisa melihat tutorial singkat bagaimana membuat dan join, bergabung ya ke dalam suatu kelas virtual. Ya, ini adalah sesi pembuka atau pengantar dari saya. Setelah ini saya akan memperlihatkan tutorial langsung bagaimana cara membuka kelas virtual. Oh ya, Bapak Ibu, saya mohon tidak mengklik annotation ya, karena di layar saya akan muncul. Jadi biarkan saja dulu. Saya akan buka sebuah tab baru. Kemudian kita ketikkan classroom.google.com. Itu jika kita menggunakan browser ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan Android juga bisa. Unduh saja aplikasi Google Class dari Play Store. Nah, Bapak Ibu sekalian, akan tampil kelas-kelas yang dibangun jika kita belum pernah membuat Google Class. Laman ini akan kosong. Tapi jika pernah, akan berisi semuanya. Bapak Ibu, untuk membuat sebuah Google Class, kita cukup dengan mengklik icon plus di sini. Nanti ada pilihan gabung kelas dan buat kelas. Kita pilih buat kelas jika kita ingin menjadi guru. Kita klik gabung ke kelas jika kita sebagai siswa. Nah, sebelum saya peragakan cara membuat, saya perlihatkan dulu bagaimana isi kelas, salah satu kelas yang saya buat gitu ya. Misalnya ini, Bapak Ibu bisa saksikan Google Class ini hanya terdiri dari 4 menu utama. Yang pertama adalah forum atau stream. Yang kedua adalah tugas kelas atau classwork. Yang ketiga adalah anggota atau people. Yang keempat adalah nilai. Mari kita lihat di forum atau stream itu berisi sapaan atau diskusi guru dan siswa. Ya, misalnya saya menyapa murid-murid. Nah, siswa juga dapat
membalas ya. Dan semua aksi-aksi terkini akan dimunculkan di dalam forum. Kemudian yang paling penting di sini adalah tugas kelas atau classwork, karena disinilah kita menempatkan materi dan tugas. Nah, misalnya di sini kita bisa menempatkan materi, rencana pekanan, tugas kuis, ya, dan tugas non kuis. Oke, Bapak Ibu, kita kondisikan ruangnya sebelum nanti di-expel oleh host. Baik, saya lanjutkan dulu. Materi dan tugas nanti bisa kita buat. Nanti akan saya peragakan cara buatnya. Berikutnya adalah anggota. Di anggota itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah guru. Yang kedua adalah siswa. Di guru, kita bisa mengundang guru yang kita tentukan ya. Biasanya guru rombel kelas sebelah. Misalnya kalau kelas 5 ada A, B, C, kita bisa gabungkan ke dalam sini, ditambah guru mapel, agama, dan PJOK. Dengan cara mengklik ikon orang plus ini, kemudian kita ketikkan akun Gmail-nya. Ya, ini yang dibutuhkan di sini adalah akun Gmail. Ya, email Gmail. Nanti setelah mereka membuka inbox dan klik gabung atau join, mereka akan dapat menjadi guru. Kemudian ada siswa. Caranya untuk pengguna pemula, kita bisa klik ikon plus, lakukan hal yang sama, bisa copy paste list email yang ada, tidak harus satu-satu, kita bisa undang dalam sekaligus banyak. Nah, nanti semua siswa akan melakukan hal yang sama seperti guru tadi, masuk ke dalam inbox dan klik join atau gabung. Untuk pengguna awam, kami sarankan bergabung melalui inbox email. Tapi untuk pengguna yang sudah akrab, bisa menggunakan join melalui kode. Nah, Bapak Ibu, terakhir adalah laman nilai. Laman nilai ini bisa dibuat secara otomatis ketika siswa telah mengumpulkan dan kita telah memberikan nilai, maka akan terlihat siswa mana yang sudah mengumpulkan, siswa mana yang belum. Nah, nanti kita tinggal ekspor saja. Ya. Misalnya ya, saya klik tugas 13 ini, di mana di sini terlihat ada 21 yang sudah saya nilai kuisisnya. Kemudian kita klik untuk bisa kita simpan datanya dalam bentuk tabulasi data. Tabulasi data inilah yang berisi nilai dan bisa kita gunakan untuk report atau evaluasi akhir tahun. Ya, jadi kita memiliki data yang valid dan otentik. Ya. Ini contohnya 25 murid saya sudah terlihat. Nanti kita tinggal unduh saja menjadi file. Nah, itu secara umum penggunaan Google Class. Jika Bapak Ibu menggunakan laptop, di header
itu ada kode kelas. Kalau kita klik icon kotak ini, maka kode kelasnya akan muncul. Kita bisa kirim melalui WA kode ini kepada orang tua untuk bergabung jika orang tua tahu cara memasukkannya ya. Kalau belum, kita bisa undang lewat email. Nah, kemudian saya akan memperlihatkan bagaimana cara kita memasukkan materi atau soal ya. Di sini ada beberapa pilihan. Kalau kita klik buat, maka ada tugas kuis, pertanyaan, dan materi. Jika kita ingin memberikan materi, kita klik materi, kita beri judulnya. Misalnya kita pilih materi simbiosis 2. Ya, kemudian kita jelaskan di sini dan seterusnya untuk menjelaskan ini materi tentang apa. Kemudian di sini ada topik. Kalau kita sudah membuat topik, kita tinggal pilih materi topik yang sesuai. Misalnya pilih sebagai materi. Tapi kalau belum ada, kita bisa klik buat topik. Misalnya kita kasih materi trial. Jadi ini khusus dibuat untuk sini. Kemudian Bapak Ibu, yang terpenting adalah bentuk materi kita itu apa? Apakah file? Apakah dia ada di internet dalam bentuk link? Misalnya kita klik tambahkan. Di sini ada pilihannya. Kalau dalam bentuk file, dokumen, kita klik file. Contoh ya, misalnya kita klik file, maka akan terbuka sebuah kotak tempat di mana kita mau meletakkan filenya. Nah, misalnya ini adalah materinya dalam bentuk dokumen. Kita bisa menggunakan cara drag and drop atau klik saja filenya. Kemudian kita pilih upload. Nah, nanti materi kita akan terbaca sebagai lampiran. Kita juga bisa menambahkan lebih dari satu file. Jika misalnya kita ingin mereka membaca juga presentasi kita. Dalam hal ini, misalnya saya telah membuat materi presentasi berbasis Sway yang bisa dilihat di link ini. Ya, materi tentang bagaimana membuat materi dengan Sway itu nanti ada di hari kedua besok ya. Disampaikan oleh Mas Galih nanti. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ada 2 materi. Kalau sudah cukup, kita klik posting. Maka di tugas kelas akan muncul materi simbiosis 02. Siswa akan mendapatkan notifikasi dari emailnya bahwa ada materi dari Pak Guru. Dan di forum, dia akan menjadi pemberitahuan paling atas. Nah, di sini ada ya. Maka biasanya nanti siswa akan mengklik materi itu dan mulai mempelajari. Nah, pastikan Bapak Ibu memberikan materi dulu sebelum memberikan latihan atau soal atau kuis atau penugasan. Ya. Dan penugasan ini tidak harus dalam bentuk soal, bisa juga dalam bentuk proyek atau aktivitas. Ya, baik. Saya coba bagi di room chat contoh
materi yang tadi saya taruh, materi simbiosis 5. Bapak Ibu langsung klik di kolom chat, nanti akan terlihat. Oke, silakan diklik. Itu adalah contoh materi yang saya buat dengan menggunakan Sway. Dan jika nanti Bapak Ibu membuat materi yang lain, kumpulkan dalam satu topik materi yang sama. Jadi Bapak Ibu tidak usah repot-repot nanti mencari kembali materinya di mana ya. Kalau kita menggunakan upload lewat WA. Teman saya banyak yang mengalami trouble dengan perangkatnya, harus install ulang, dan kalau kita lupa membackup, maka seluruh konten dalam WA itu akan hilang. Semua pekerjaan siswa juga akan hilang. Dan kita tidak akan memiliki bukti otentik, portofolio, atau hasil pengerjaan siswa. Itu sangat berbahaya, karena nanti pada saat kita membuat penilaian di akhir semester, kita tidak ada data yang bisa kita gunakan. Nah, Google Class ini datanya ada di cloud, ada di internet, khususnya di Drive ya. Sehingga kita tidak akan khawatir tugasnya atau materinya hilang. Kita tinggal login aja, masuk ke dalam aplikasi Google Class tadi. Baik, untuk awal mungkin begitu. Nanti Bapak Ibu bisa mengajukan diskusi dibantu oleh Mas Galih. Ya, terima kasih kepada Pak Doni yang telah menyampaikan materi tentang Google Classroom. Dan hari ini saya membuka sesi diskusi kepada teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang kemudian mempunyai pertanyaan, ada dua cara yang kemudian bisa digunakan. Yang pertama adalah teman-teman bisa mengeklik raise hand, yang nanti artinya teman-teman akan bertanya secara langsung menggunakan suara. Kalau sudah kami persilakan, teman-teman bisa menghidupkan mikrofon untuk bisa bertanya secara langsung. Yang kedua yaitu dengan cara bertanya langsung di chat. Di chat nanti kita bacakan, nanti kita sampaikan ke narasumber. Nanti biar nanti didiskusikan bersama dengan narasumber. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Tunjuk jari dulu Chat ataupun raise hand dulu, nanti kita chatting sebelum bertanya. Ya, Pak Galih nanti akan memberikan kesempatan yang raise hand dulu. Kemudian jika tidak, nanti kita lihat Pak Galih di kolom chat, biasanya ada yang bertanya, mengetikkan di sana. Sambil ada yang punya raise hand itu Bu Liana ya? Bu Liana ya? Silakan Bu Liana bisa menyampaikan pertanyaan. Oke, langsung ke chat dulu ini. Mungkin chat dulu Mas ya. Biar nanti kita pertanyaan dari Bu Florentina Anita, yaitu cara membuat Google Classroom bagaimana, Ji? Ya, baik, langsung saya jawab ya Mas. Ya, langsung dijawab saja. Kalau di Android, Bapak Ibu coba buka Play Store-nya. Boleh dibuka sekarang. Kemudian ketikkan di sana Google Classroom. Google Classroom atau Google Class. Nanti di sana Bapak Ibu tinggal klik install. Nah, siapa yang menginstal Google Class
tentu saja orang tua Bapak Ibu ya. Karena anak-anak SD belum memiliki gawai. Karena itu di fase awal tadi sudah kami sampaikan, jalin dulu komunikasi dengan orang tua. Sehingga orang tua secara ikhlas ya, melaksanakan apa yang hendak dilakukan oleh gurunya. Oke. Nah, kalau di laptop kita bisa buka browser, kemudian kita klikkan classroom.google.com. Yang punya komputer atau laptop bisa dibuka di browsernya, buka tab baru, ketikkan classroom.google.com. Ini adalah salah satu cara masuk ke classroom.google.com. Cara lainnya ada dari klik icon 9, kemudian kita cari classroom di sini. Tapi kalau saya lebih suka dengan classroom.google.com. Kemudian lihat icon plus, icon tambah di pojok kanan. Itu kita klik. Kemudian pilih buat kelas. Nah, sekarang saya perlihatkan tahapannya. Bapak Ibu centang, kemudian lanjutkan, isi nama kelas dengan kelas kita. Contohnya, kelas 6 A. Nama sekolah masukkan. Ini hanya contoh. Ini sekolah saya. Kemudian pada tulisan bagian, kita bisa beri nama kita. Lalu mata pelajarannya tematik misalnya. Ruangnya ruang 1. Kemudian kita klik buat. Maka tidak berapa lama kemudian kelas kita sudah jadi. Ini judulnya, nama gurunya, dan kode kelasnya. Jika di laptop, kode kelas itu akan tampil di header. Kita bisa klik, maka kodenya akan segede gaban terlihat di layar ini ya.